Bab 842. Ancaman. Semua orang hampir saja dibuat pingsan karena kata-kata Audrey. Semua pengawal yang bertubuh besar itu melihat ke arah Audrey dengan tatapan yang tidak percaya dan wajah yang pucat. Wanita ini benar-benar berani berbicara, diperkirakan Tuan Besar Yuchi pasti akan dibuat sangat marah karena kata-katanya ini. Semua orang melihat ke arah Tuan Besar Yuchi. Ternyata benar, Tuan Besar Yuchi benar-benar dibuat marah olehnya hingga raut wajahnya berubah menjadi kelam, lalu dia menunjuk ke arah Audrey, kamu bilang apa? Coba katakan satu kali lagi. Audrey Han tersenyum dengan manis, lalu berkata, kakek kenapa? Bukankah tadi kamu sendiri yang bilang aku boleh menginginkan apapun, atau di mata kakek Koldi tidak bisa setara jika dibandingkan dengan keluarga Yuchi? Kalau begitu maka aku tidak bisa meninggalkannya. Bagaimanapun kalaupun kakek memberikan seluruh aset keluarga Yuchi kepadaku, aku tetap tidak akan meninggalkan dia. Kata-kata ini membuat Jerry Yuchi terkejut, dia tidak menyangka kalau Audrey tetap tidak akan meninggalkan Koldi kalaupun dia memberikan seluruh aset keluarga Yuchi kepadanya. Apakah kata-kata ini sungguh-sungguh? Apakah dia tahu kalau dirinya tidak akan menyetujui hubungan mereka? Jadi barulah dia mengatakan dengan penuh percaya diri. Cih. Jerry Yuchi tersenyum sini, tidak peduli apapun yang terjadi. Terserah kamu mau uang itu atau tidak, aku tetap tidak akan menyetujui tuntutan kamu yang gila ini. Aku tahu uang yang kamu hasilkan itu sedikit, jadi cepatlah pergi setelah mengambil uang itu. Audrey Han tetap tidak bergerak di tempatnya berada. Audrey tiba-tiba merasa sedikit lelah setelah menjelaskan hal ini kepada Jerry dalam waktu yang lama. Dia juga tidak tahu kapan Colden akan datang. Karena Jerry adalah kakeknya Colden, jadi dia tidak enak kalau ingin melontarkan kata-kata dengan berlebihan. Tapi jika terus berputar seperti ini, dia juga merasa sangat lelah. Selain itu Jerry juga sudah terlihat serius, tidak akan bermain-main dengannya lagi. Audrey menghelakan nafas dalam hatinya, lalu berkata dengan serius, kakek Yuchi, aku benar-benar tidak akan meninggalkannya, tidak peduli apapun yang kamu berikan padaku. Jerry Yuchi memicingkan matanya dengan tajam saat melihat ekspresi wajah Audrey yang serius, kemudian dia mendengus kasar, aku tidak menyangka kalau kamu bisa menemukan sampai di sini. Hati Audrey Han tergerak saat mendengar ini. Lalu dia pun mendongakkan kepala untuk menatap mata Jerry Yuchi. Apakah dia berencana untuk mengakui semuanya? Tidak ingin bermain dengannya lagi. Kalau begitu, dia juga akan membuka kata-katanya. Hanya saja, ketika bibir Audrey bergerak, tiba-tiba terdengar suara pria yang dingin dari luar pintu. Kakek, untuk apa kamu mempersulitnya? Suara serak yang rendah dan familiar ini. Audrey Han merasa sangat bahagia dan langsung melihat ke arah asal suara. Colden Ye yang mengenakan setelan jas berdiri di depan ruangan sekretaris. Aura yang dingin menyelimuti sekitar tubuhnya, lalu matanya yang tajam melihat adegan yang ada di dalam ruang sekretaris, kemudian berjalan ke arah Audrey Han. Audrey Han baru saja ingin buka suara untuk memanggilnya, tapi tangannya yang putih ditarik oleh Colden ke belakang tubuhnya. Aku yang terus mendekatinya, kakek boleh langsung menyerangku. Kemunculan Colden Ye secara tiba-tiba ini membuat Jerry memicingkan matanya dan melihat Colden dan Audrey di belakangnya dengan tidak senang, kemudian berkata, bukankah masih ada beberapa waktu untuk kamu datang bekerja? Atau kamu sengaja datang lebih awal demi wanita ini? Atau mungkin dia melaporkan apa yang terjadi padamu saat dia menyeduh teh tadi? Audrey Han yang bersembunyi di belakang tubuh Colden seketika merasa dirinya sudah difitnah, dia benar-benar menyeduh teh dengan serius dan tidak memiliki niat untuk melapor. Dia tentu saja bukanlah seorang wanita yang suka memberikan laporan kepada pria setelah ditindas oleh orang. Bagaimanapun urusan ini terlalu rumit, satu sisi dia tidak ingin membawa Colden terjerat ke dalam. Karena hal yang diketahui oleh dia dan Tuan Besar Yuchi tidak diketahui oleh Colden Ye. Di sisi lain, Tuan Besar Yuchi pada awalnya sudah tidak suka dengannya,
jika dia tahu kalau dirinya mengadu pada Colden, maka dia akan semakin dipandang buruk oleh Jerry. Jadi tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak akan menjadi orang yang tukang mengadu. Kalau begitu, bagaimana Colden bisa mengetahui hal ini dan segera datang kemari? Kakek, Audrey bukanlah orang yang suka mengadu. Ketika Audrey sedang berada dalam keadaan yang bingung, Colden Ye membantunya menjelaskan yang terjadi. Aku dari awal sudah bisa menebak kalau kakek pasti akan datang kemari. Lalu pagi ini aku tidak melihat kakek, jadi aku bisa menebak kalau kakek pasti akan ada di perusahaan. Tidak disangka, aku menebak dengan benar. Jerry Yuichi benar-benar tidak tahan karena dibongkar oleh cucunya sendiri, lalu berkata dengan kesal, kalau begitu mau apa? Bagaimana respon yang kamu berikan kepada aku kemarin malam? Semua yang kamu katakan itu tidak berguna. Kamu sendiri yang tidak berniat untuk turun tangan, maka aku sebagai kakek akan datang sendiri kemari. Colden Ye merasa kepalanya pusing, mendengus kasar, kakek pulanglah, biar aku yang atasi masalah ini. Bagaimana cara kamu mengatasi masalah ini? Jerry Yuichi melirik Audrey Han, tatapan matanya terlihat sangat tidak senang, membiarkan dia tetap berada di sini. Ekspresi wajah Colden Ye sangatlah dingin, tidak terlihat lembut sedikitpun. Dia adalah pegawai perusahaan, tentu saja akan tetap berada di sini. Jerry Yuichi seperti menginjak ekornya sendiri saat mendengar ini, lalu berkata dengan suara tinggi, apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu sudah lupa apa yang kakek katakan padamu? Kamu harus segera memecatnya. Audrey merasa sedikit khawatir saat mendengar dua orang ini berkelahi karena dirinya. Jerry menjadi tidak bisa mengatur suasana hatinya karena kemunculan Colden Ye. Bagaimanapun dia adalah kakeknya Colden dan dia yang menolong Colden waktu itu. Jadi dia masih cukup hormat dan merasa berterima kasih kepada kakeknya. Dia tanpa sadar menarik lengan baju Colden Ye, lalu tatapan mata Colden seketika tersentak dan melihat ke arah Jerry Yuichi. Kakek, dia adalah pegawai perusahaan, jadi terserah aku mau pecat dia atau tidak. Jika kakek merasa keputusan yang aku buat bisa mempengaruhi perusahaan atau memiliki sebuah masalah yang besar, maka kamu boleh menarik semua kedudukan yang aku miliki. Kata-kata ini benar-benar membuat Jerry Yuichi marah. Kamu bilang apa? Colden Ye memegang tangan Audrey Han, kalau kakek tidak suka melihatnya, maka aku akan membawanya pergi dari sini saja. Setelah selesai bicara, Colden langsung menarik Audrey keluar dari ruang sekretaris. Berhenti. Jerry Yuichi berkata dengan suara besar, tapi langkah kaki Colden sangatlah cepat, seketika tidak ada jejak lagi. Hansen melihat ke arah kepergian mereka sekilas, lalu menoleh berkata, jika dilihat dari arah perginya mereka, tuan muda sepertinya membawa wanita itu ke ruangannya. Ekspresi wajah Jerry Yuichi seketika menjadi kelam saat mendengar ini. Mau jadi apa ini? Tuan besar tidak bersedia melihat wanita itu, jadi tuan muda hanya bisa membawa wanita itu pergi. Hansen, menurutmu apa yang terjadi dengan anak ini? Bukankah semua hal yang aku lakukan ini demi kebaikan dia? Tapi dia malah tidak tahu diri dan langsung membawa orang itu pergi di hadapanku. Selain itu coba kamu dengar, apa yang dia katakan tadi. Dia mengancam aku. Apakah dia merasa aku tidak bisa menemukan penerus lain selain dirinya? Kepala pelayan Hansen hanya bisa menganggukkan kepala. Tapi semua ini benar. Jerry Yuichi. Selain tuan muda, tuan besar memang tidak bisa menemukan penerus lainnya. Jika tidak, apakah dia perlu mengurahkan semua hal untuk membuat Colden menetap di sisinya? Sebelum Colden Ye muncul, dia terus memimpin perusahaan sendirian, dia juga tidak percaya pada siapapun dan tidak ingin memberikan kesempatan pada kerabatnya. Jerry Yuichi seketika merasa tidak berdaya. Bersambung.